sudah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutaqin lisani al-qawl. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna al-Qur'ana ma'rufan wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidu al-zalimina illa khusara. Amma ba'd. Al-Quran para ulama yang saya hormati, para usul fikih yang mulia Gus Alauddin Siddiqi MPD selaku Chairman Founder sekaligus Mujis Hijaiyah Yayasan Jamiah Ruqyah Aswaja yang alhamdulillah sudah datang merawat di rumah kita dalam keadaan sehat. Ketua Yayasan Al-Alim beserta seluruh jajaran yang saya hormati, Ketua dan seluruh jajaran pengurus takmir Masjid Al-Alim yang saya hormati, seluruh pembina Jamiah Ruqyah Aswaja Kabupaten Semarang yang saya hormati, seluruh rombongan pusat Jamiah Ruqyah Aswaja dan juga rombongan dari PW Jawa Timur yang juga saya hormati, Ketua Cabang Jamiah Ruqyah Aswaja Tim Pindarasal Kabupaten Semarang yang saya hormati, seluruh jajaran pengurus dan seluruh praktisi yang hadir juga saya hormati, seluruh peserta pelatihan, seluruh peserta pelatihan praktisi Jamiah Ruqyah Aswaja yang juga saya hormati. Lebih awalnya adalah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat sehat. Tentu saja Rasulullah SAW karena dengan adanya beliau kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin seluruh jamaah, seluruh peserta kajian yang saya hormati, kegiatan belajar ini akan diawali dengan pembukaan, kemudian acara yang kedua penyanyikan lagu Indonesia Raya, Subhanallah dan Maros Cedera, dan acara yang terakhir itu penutup. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita ini diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ala hadiah yang berjaya salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Subhanallah dan Maros Cedera kepada Ustaz Al-Wabi untuk mengadu persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Baiklah, kita bisa semua menjadikan kami saya pada dengan ketiga. 1, 2, 3. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dan pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hubbul watan minal iman, wa la takun minal iman, innahu alal watan, jalal watan, jalal watan, jalal watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal iman, innahu Indonesia biladi anta mawlamullah, kullu man yatina yawmal qawmi hayyal qaimama, kullu man yatina yawmal qawmi hayyal qaimama, pusaka hati wa tanah airku, intamu jangan halal kekasihku, kamilah ibadahku, pusaka hati wa tanah airku, intamu jangan ibadahku, jangan halal kekasihku, kamilah ibadahku. Indonesia negeriku, engkau selanjutnya kalau sejarah bisa kita lihat bersama di buku saku yang kecil halaman 99. Jami'ahnya aswanya lahirlah berbangsa sendiri, berilmu, beradab dan bertakwa, Al-Quran dakwah kami berjuang, kami menginginkan pada sang guru, membantu menuju kebahagiaan. Jangan menyerah, jangan mengeluh, Allah bersama kita. Perangi kemaksiatan menuju ridha Allah, bekal kita ke akhirat. Semangat mendapatkan Al-Quran sebagai syifa bersama Nahdlatul Ulama. Jami'ah rukyah aswaja lahirlah
kasih. Selanjutnya acara sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PJ Cidata. Salam kepada yang terhormat Al-Ustaz Sohidi Sabar, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Wujud Jum'iyah Aswaja yang terhormat Muslimat Alauddin, juga hormati seluruh pengurus cabang panitia pelatihan praktisi Jum'iyah Aswaja di Pinteresam. Alhamdulillah 4 Oktober ini kita bisa berkumpul dalam rangka ijazahan sekaligus pelatihan praktisi ruqyah di RA. Alhamdulillah kedua kalinya kalian bisa bergabung ke DRA. Kenapa? DRA adalah lembaga ruqyah satu-satunya yang berada resmi di bawah naungan LDNU. Kenapa kok di LDNU? Karena ruqyah bukan hanya bertujuan untuk pengobatan, tetapi ruqyah sekaligus ingin mendakwahkan kepada masyarakat bahwa Al-Quran adalah obat yang pertama dan utama. Ini tugas kita nanti. Saat menterapi pasien, mengobati pasien, ajak mereka untuk berobat Al-Quran, bukan cuma mengobati, dakwahi mereka. Jadi alhamdulillah kita bisa berkumpul saat ini karena terus terang di RK itu mendapat juara 1 di RK se-Jawa Timur. Jadi di RK bukan cuma hanya tahu mengobati pasien, tetapi secara keorganisasian kita itu luar biasa. Alhamdulillah yang keempat JRA Sunnah mendapatkan juara 2 se-nasional. Alhamdulillah yang ketiga, ternyata JRA Sunnah itu menjadi salah satu objek penelitian dari salah satu mahasiswa di Sunnah. Dan insya Allah bukunya akan launching dan beliau juga berkenan untuk ikut pelatihan saat ini. Alhamdulillah yang kelima, insya Allah ada juga mahasiswa yang ingin seperti tadi buat penelitian tentang JRA Sunnah yang itu berasal dari Kediri karena dia tahu Sunnah pernah jadi juara 1. Semoga pelatihan ini membawa keberkahan kepada kita, bisa mendakwahkan kita kepada umat, mengajak mereka kepada Allah, mengajak mereka kepada Al-Quran dengan barokah pelatihan ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena terkait dengan kondisi saat ini, aturan untuk bersalaman dengan logis ditiadakan. Karena kita di waktu ini juga ini ada pengurus saya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, kita salaman dari hati ke hati. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh pengurus cabang lembaga doa untuk ulama Kabupaten Sumeneb kepada yang mulia Kiai Haji Muhammad Anto Sudarto. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Banti buat lagi tentang batas tempat di khusus jam malam. Alhamdulillah pengurus negara juga pengurus CRA Kabupaten Sumber yang kedua Ustaz sendiri yang beberapa bulan kemarin saya kemudian menjabarkan satu pemberitahuan bahwa syukur alhamdulillah CRA sudah masuk di saya berdiri dan 2015 kemarin saya didapur sebagai ketua lembaga dakwah DJI. Sesungguhnya sudah divisional sudah percaya sudah habis jabatan saya, sudah habis jabatan saya. Jadi saya sangat merasa takbir saja karena saya di sini tidak harus takbir bagian koordinator peribadatan ketua targetnya adalah Haji Suhaimi sama namanya ketua CRA. Jadi apa namanya dan cocokan sehingga ketika ada hukum mengadakan latihan rukyah saya tawarkan sudah di Masjid Al-Alim saja. Masjid ini 4 tahun yang lalu berdirinya, ini punya mantan Gubernur Jawa Timur dan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur dan punya wakil MA gubernurnya di Jakarta dan di Surabaya. Insyaallah tahun depan Timur di Timur akan menggunakan rasa dunia dan tahun ini tahun 2021 akan membuka aktif Quran sudah bersama dengan Ustaz Sultan Suluti dua lantai sebuah Quran khususnya khusus halaman sehingga apa yang kita cita-citakan takbir dan seluruh apa yang menjadi kegiatan CRA ini barokah manfaat tidak banyak yang saya sampaikan. Saya terima kasih atas ketua takbir dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan nanti khususnya untuk teman-teman CRA. Khususnya saya mohon maaf kepada Jis karena mungkin tidak bisa sempurna kalau kita persiapkan secara akomodasi. Sekali lagi semoga tugas semuanya diambil oleh Dr. Hussein. Jadi satunya Dr. Hussein tetap berkhidmat di Jamiah Nahdlatul Ulama apapun dan apapun dan jadi apapun tetap Jamiah Nahdlatul Ulama. Belajar yang bersyariah jadi usul pabrik oleh jadi kalau di dunia ulama setelah karena saya sudah berpengalaman masih sejauh jauh di mana Saya
Sebelum dilanjutkan, mohon kepada praktisi yang ada di dekat itu tidak ke sebelah utara. Kami mohon ke sebelah utara. Satu tes. Baik, untuk selanjutnya kita ke pertanyaan kepada yang mulia Gus Al-Audi Siddiqi selaku trainer dan juga mujis Jamiah Al Saja kami haturkan. Sebelum saya mulai, saya akan mengajarkan dengan semua untuk bersolawat kepada Nabi, yaitu dengan solawat khas jihad, solawatnya dijajarkan sehat juga Al-Qurani, Syekh Haji Al-Qurani, yang karena manusia besar Al-Qurani itu dunia dan kehidupan, yaitu di buku halaman terakhir satu dan ini saya akan coba lakukan. Kita fokus ke buku besar terakhir itu ada sholawat. Saya akan ucapkan, nanti dengan ikuti seperti itu. Siap? Dan mudah-mudahan dengan sholawat atas Nabi ini menambahkan kita kepada Rasulullah SAW. Kita dapat tempatnya, kita diberi rezeki dapat mengambil kepada Rasulullah SAW, di mana kepada Rasulullah SAW tidak ibadah manusia ibadah di bawah dari kita sendiri, dan kita sudah minum itu adalah kepada sahabat Allahumma
عليه وسلم اللهم احينا متمسكين بسنتين كيف ينبغي ان يستغفر الفاتحه Ayo hadirin, nanti kita di sini saya tidak pelatihan ijazah. Imam Nawawi itu punya murid namanya Mu'athar itu yang paham tentang Imam Nawawi. Nah itu Mu'athar ini berguru kepada Imam Nawawi secara alami langsung begitu. Dari usia Imam Nawawi 18 tahun sampai beliau meninggal dunia 46 tahun. Dan perlu diketahui Imam Nawawi itu jauh mulia. Kalau kita salah. Dan ketika 18 tahun sampai 40 tahun tidak pernah makan buah. Dan Imam Nawawi itu punya Mu'athar itu talaqi secara langsung. Dan Mu'athar punya saudara itu beliau berguru kepada Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi mengatakan saya tidak seperti Allah. Buat aja suhu ijazah mana di ijazah yang umum, artinya tidak tahu. Ya, kita ini nanti betul sudah tahu dari ijazah di Islam itu di sini kurang cocok bila disebut pelatihan. Karena ada ceritanya pelatihan sudah biasanya sama. Jadi bahasanya ya ijazah rekurikulum praktis. Jadi sampai nanti dididik untuk menjadi seorang praktisi, bukan pengamat, bukan peneliti, tapi praktisi. Oleh sebab itu, maka nanti saya itu hanya menyampaikan 90% praktek, teorinya hanya 10%. Berapa persen? Teorinya 10%. 90% praktek. Siap? Siap menjadi perugian? Siap merugikan diri sendiri? Siap merugikan janda? Tidak siap? Berani? Siap merugikan istri sendiri? Siap ya? Berani? Oke, kalau begitu kita akan mulai. Dan sebelum kita mulai, harapan saya kita semua sama-sama akan kosong ibarat tempat itu dikosongin. Anggap yang sudah bisa rupiah atau yang sudah dua anggap saja. Nah seperti itu. Imam Nawawi punya guru itu banyak. Dan maka kalau guru rupiah jangan cuma satu, guru yang banyak. Kalau dengan sudah punya ilmu rupiah dulu kosongkan. Nanti kalau kita kosongkan terjadi benturan, ya kan? Jadinya airnya tidak benar. You understand? Yes. Pokoknya tanggapan yes gitu. Biasa you understand? Yes. Nah, karena 90% saja yang saya kita akan praktek. Ada beberapa di sini nanti biasanya saya ini sampai jam 9 malam, tapi karena kita lagi mau kondisi lagi jam 3 saya selesai. Maka makin prakteknya luar biasa dibanding praktek sebelumnya. Dan nanti insya Allah latihan kalian ini lebih walaupun singkat, tetapi secara isi lebih akurat dari praktisi yang dulu. Dulu itu nyari buku itu lama. Nyari buku itu lama. Dulu saya itu nyari tidak bisa. Dan prosesnya lama. Pasien didirikan, ikut ada yang mediasi dan sebagainya. Ikut nanti tak ajarkan. Nah ini hitungan kecil. Subhan Allah. Beberapa itu. Kenapa yang itu tidak saya ajarkan? Karena dulu cuma 250.
Baik, sebelum kita praktek itu ya, ada beberapa hal yang harus dipahami. Ini ada 3 hal. Ada berapa? Tulis. Kalau saya bilang tulis, maknanya tidak ada di buku. Cuma saya bilang tulis, maka ada di buku. Ada 3 hal yang harus dipahami sebelum kita praktek, karena nanti kita akan praktek. Pertama, definisi. Dia harus tahu definisi rukyah itu apa. Yang kedua adalah tarik sejarah. Harus tahu mulai dari dilarangnya rukyah sampai dianjurkan harga sampai bahkan rukyah itu tidak berpahala. Mulai dari pelarangan, sejarah, pokoknya sejarah tentang rukyah harus tahu. Baik, untuk selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat. Kalau tidak tahu manfaatnya, ngapain rukyah? Ya. Manfaat rukyah. Langsung kita akan lanjut ke definisi. Tirukan, letakkan pulpennya. Rukyah, tirukan. Rukyah secara bahasa artinya sembur. Sembur. Kalau orang Jawa nyebutnya suwo. Orang Sunda jampe-jampe. Orang Melayu mantra-mantra. Madura sembur. Nah, itu pelakunya disebut semburer. Adalah suwokers. Jadi kalau mengobati orang memakai sembur itu namanya rukyah. Ya kan? Enggak pakai herbal, enggak pakai totok, enggak pakai sugesti. Karena beda. Nanti ada ilmunya sendiri kalau sugesti, hipnosis dan seterusnya ya. Enggak, rukyah enggak pakai sugesti. Semenjak zaman Nabi sudah ada. Tirukan. Tulis dulu enggak apa-apa. Rukyah secara bahasa artinya apa? Sembur. Secara istilah. Jadi kami secara lafadz ya. Istilah. Secara maknawi, tapi secara lafzi, secara maknawi. Tirukan. Rukyah secara maknawi artinya jika seseorang membaca mantra disertai tiupan tanpa adanya ludah. Loh iya. Idza awadha wa nafasa fi jadi jika seseorang membaca ta'widz doa-doa kesembuhan disertai tiupan tanpa ludah. Kata Imam Nawawi, nun fa'sa. Nafas itu adalah ar-rih bi ghairi hisab. Jadi tiupan tanpa ludah. Sekarang praktek. Ayo 90% tangannya begini. Dekatkan ke mulut. Ucapkan bismillahi. Allahu akbar. Tiup. Kurang keras. Yang keras lagi. Bau apa? Sekarang lihat tangannya, seret. Ada ludahnya enggak? Keliru. Berarti enggak potensi jadi perukyah. Enggak ada. Loh, enggak ada. Jadi enggak boleh kamu nanti ngerukyah orang mentang-mentang bisa ngerukyah, akhirnya misalkan ada janda sebelah rumahmu sakit, kamu rukyah bismillahirrahmanirrahim, kepalanya pusing, bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh. Enggak boleh ada ludah.
Itu secara definisi harus tahu. Jadi tidak cukup hanya doa, harus disertai ludah. Harus disertai ludah. Tiupan, disertai apa? Tiupan. Betul? Hanya tadi doanya apa? Bismillahi, Allahu Akbar. Cukup itu aja, gampang. Sehingga syarat menjadi peruqyah itu apa? Punya gigi. Kalau tidak punya gigi nggak akan bisa ruqyah. You understand? Sekarang pertanyaannya, kalian tadi bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Kalau bisa berarti sudah bisa ngeruqyah. Monggo silakan pulang. Cuman begitu doang ruqyah. Anak SD itu bisa, betul? Ngapain bayar 300.000? Loh ya, ini cuman definisinya cuman itu aja. Jadi kalian ini hakikatnya sudah bisa meruqyah asal punya gigi. Kalau tidak punya gigi nggak akan bisa. Ibarat motor remnya ngeblong. Jadi ketika ya, muncrat. Jadi kan nggak punya gigi. Ibarat motor remnya nggak. Oke, saya tes kemampuan kalian. Jadi kalau ada orang berdoa tanpa niat disebut ruqyah apa tidak? Tidak. Saya tanya, nanti sampean cukup bilang aja ya atau tidak, begitu aja ya. Misalkan ada orang sakit deh, Pak Sutad, saya ini sakit lumpuh, sudah berapa lama? Saya sudah 5 tahun. Oh ya, kamu jengkel sama bapakmu enggak? Bilang jengkel enggak? Ya, iya jengkel. Nah itu jengkel, maafkan ya? Iya. Kemudian aminkan doa saya. Amin. Bahayaku. Pertanyaannya, ruqyah apa tidak? Ruqyah apa tidak? Kenapa? Nah itu tadi sudah tidak ada saya tidak ngomong boleh atau tidak. Saya ngomong itu ruqyah apa tidak. Harap dipahami. Bahayaku 7 juta. Pertanyaan saya cuma simpel. Ruqyah atau tidak? Oke. Terus misal lagi, kita tes lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna wa jannibi syaitan ma razaqtana. Saya tanya, ruqyah atau tidak? Kenapa? Enggak ada tiupannya. Kalau nyedot atau enggak? Enggak tahu, pokoknya itu enggak ada tiupannya, betul? Nah. Loh, kok tertawa? Iya. Nah, jadi kalau tidak ada tiupan tidak bisa disebut. Misalkan lagi ada orang perempuan sini di hadapan saya nangis, kamu jin ya, kiriman ya, iya. Sebentar, kamu jangan keluar dulu. Saya panggilkan Blorong sini, malampir ke sini, malaikat ke sini, Rasulku ke sini. Saya tanya, ruqyah atau tidak? Ruqyah atau tidak? Nah, you understand? Jadi dari sini itu kalian bisa nanti memasukkan mana yang ruqyah, mana yang tidak. Karena pengobatan di dunia ini macam-macam, betul? Mulai dari totok, mulai dari pakai sugesti, mulai dari pakai tenaga dalam, mulai pakai kodam, mulai pakai jarum dan lain sebagainya, betul? Nanti kalau tidak paham definisi, gampang memasukkan sesuatu disebut ruqyah. Enggak, semuanya diruqyahi, mati lampu ruqyah, bensin habis ruqyah, istri galak ruqyah, semuanya diruqyahi. Mentang-mentang sudah pelatihan ruqyah terus semuanya ya harus tahu definisinya. You understand? Tirukan saya, ruqyah secara umum artinya jika ruqyah secara umum artinya doa kesembuhan. Maka jikalau doa tersebut tidak berhubungan dengan kesembuhan, maka tidak boleh
disebut ruqyah, tapi doa. Jadi ibaratnya doa itu apa ya, umum atau satu kompleks pesantren, sedangkan ruqyah itu kamar, lebih khusus lagi. Jadi ketika ada doa tidak berhubungan dengan kesembuhan tidak bisa disebut ruqyah. Wong definisinya ruqyah itu kalamun yustashfa bihi min kulli arif. Seperti contoh ada makan dan ngemil. Makan itu lebih luas, ngemil itu lebih khusus, betul? Contoh ini siapa namanya? Halimi ngemil bakso, boleh apa enggak? Kalimat itu boleh apa tidak? Enggak boleh, ngemil kok sampai kenyang, betul? Ngemil itu seperti apa? Molen kecil-kecil atau apa itu? Molen kacang, molen, tahu ngemil model kan? Yang ringan-ringan. Sedangkan makan yang besar begitu juga doa dan ruqyah. Doa itu tidak bisa ditukar. Maka kalau ibarat susunan idhofah, mudhofnya harus disertai doa kesembuhan. Misalkan ruqyah sakit gigi. Pertanyaan saya, nanti sampean jawab boleh atau tidak, gitu aja. Ruqyah sakit gigi. Saya tes lagi kemampuan kalian. Saya ulangi lagi. Ruqyah itu khusus, doa itu umum. Jadi tidak boleh kalimat ruqyah ditukar dengan doa. Karena masing-masing berbeda. Maka ruqyah itu khusus untuk kesembuhan. Jadi kalau nggak ada hubungannya dengan kesembuhan, kesehatan tidak boleh disebut ruqyah. Jadi ngemil tadi ibaratnya ruqyah, kalau makan tadi ibaratnya doa. You understand? Saya tes kemampuan kalian. Doa, ruqyah sakit gigi, bener atau salah? Benar. Kalau salah gimana tuh? Wes gak lulus nanti. Ulangi lagi. Kan ruqyah kan kesembuhan. Sakit gigi itu sakit apa enggak? Nah. Ruqyah istri galak. Boleh atau tidak? Kok boleh gimana? Emangnya galakmu istri itu penyakit? Loh. Itu kan bawaan. Oh gimana sih, Lin? Kok dibilang penyakit? Berarti kan ada rumah sakitnya. Kan buktinya nggak ada rumah sakit khusus istri galak, kan nggak ada. Gimana? Obatnya di apotek juga nggak ada, betul? Istri galak dibilang penyakit gimana? Itu anugerah, menghemat listrik kan. Sekarang saya tanya lagi, ruqyah asam lambung. Jawab kamu temen bener atau salah gitu aja. Ruqyah asam lambung. Ruqyah listrik mati. Ini udah tahu ya, jadi tidak boleh sembarangan di ruqyah. Utang-utang. Kamu bayar listrik enggak? Ruqyah supaya dapat keturunan. Ruqyah supaya tidak jomblo. Boleh enggak? Jomblo itu penyakit atau enggak? Tuh, ngeri.